Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Ari Wiguna di channel yang selalu berbagi seputar tutorial dan ide kreatif. Ya, di kesempatan kali ini saya akan berbagi ilmu buat teman-teman semua. Di sini saya akan berbagi ilmu seputar penanak nasi ya, atau magicom ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin mempunyai magicom, yang mana keluarnya yaitu nasinya mudah gosong ya, atau gampang gosong, atau selalu gosong. Nah, teman-teman bisa simak video saya kali ini. Kenapa? Karena di sini saya akan berbagi ilmu seputar nasi gosong ya. Jadi seperti apa prosesnya, kita langsung mulai aja. Nah, untuk yang pertama, untuk nasi gosong itu teman-teman perlu perhatikan bagian pancinya. Apabila pancinya bekas jatuh atau penyok, nah itu teman-teman harus bikin normal lagi ya, atau supaya tidak macet. Biasanya kalau panci penyok itu di sininya itu seret ya, suka macet ya. Jadi saat otomatisnya sudah selesai menanak, jadi dia tidak mau berbalik. Itu yang pertama. Untuk yang kedua teman-teman bisa lihat di bagian tombol. Oke. Kenapa dengan bagian tombolnya? Untuk bagian tombol teman-teman perhatikan apakah ada kotoran masuk ke dalam atau tidak ya. Caranya gampang sekali kok. Caranya teman-teman cukup tekan seperti ini. Apabila dia susah naik, itu tandanya tombolnya itu lengket ya. Jadi saat si otomatis sudah menunjukkan nasi matang, karena di sini lengket, jadi si tombol otomatis di dalam itu tidak berubah ya. Jadi tetap posisi cook ya, atau masak ya. Jadi itu penyebabnya nasinya cepat gosong. Lalu solusinya gimana ya? Solusinya gampang sekali ya. Apabila kerusakannya di bagian tombol, solusinya gampang sekali. Teman-teman cukup menggunakan ini. Ini saya menggunakan isi kabel ya, untuk ukurannya sendiri dan kecil ya. Lalu caranya gimana? Nah, caranya seperti ini. Isi kabelnya kita tekuk seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu kita masukkan ke sela-selanya ya. Nah, seperti ini. Ini kita ambil yang ini ya, yang lurus ya, supaya dia mudah masuk ya. Nah, seperti ini. Lalu kita masukkan ke dalam. Nah, seperti ini. Oke. Ini tujuannya yaitu merontokkan kotoran yang nempel di tombol ini ya. Ini biasanya bekas-bekas nasi ya. Nasi yang sudah kering bisa jatuh ke sini lalu mengganjal ya. Seperti ini. Kita bersihkan sampai dia mulai lancar ya. Oke, seperti ini. Nah, sampai lancar seperti ini. Lalu setelah dibersihkan, teman-teman jangan lupa kasih sedikit pelumas ya. Bisa menggunakan minyak, bisa menggunakan oli. Ini saya menggunakan oli ya. Caranya seperti ini, kita cukup teteskan di bagian tombol. Nah, seperti ini. Nah, lalu sambil kita gerak-gerakkan ya. Nah, ini tujuannya supaya tombolnya itu tidak lengket ya, atau lancar. Terus kita oleskan sampai merata ya. Nah, oke, mudah ya seperti ini ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama, tidak usah khawatir, tidak usah buru-buru dibawa ke bengkel ya. Karena kerusakannya sebenarnya sangat sepele kok. Kerusakannya hanya terletak pada tombol. Ini yang sering terjadi ya. Di tombolnya ini macet. Jadi si otomatis ini harusnya memindah ke war. Jadi dia nggak mau karena si tombolnya ini macet. Gitu ya. Nah, untuk bagian panci, tadi teman-teman bisa diratakan kembali ya, misalkan bekas jatuh atau penyok. Nah, itu teman-teman bisa meratakan kembali. Setelah diratakan, baru teman-teman coba ya. Nah, serasa dicoba masih sama, nah, baru teman-teman cek di bagian tombol ini tadi ya. Jadi cara seperti itu. Nah, ini tombolnya sudah enteng begini, berarti tandanya udah normal ya. Nah, kita coba tekan dulu ke dalam. Ya, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, udah naik ya.
Nah, ini tandanya sudah normal. Jadi sangat sepele sekali. Penyakitnya hanya karena ada kotoran ya. Tidak harus ganti otomatis, tidak apa ya. Karena kerusakannya hanya ada bekas kotoran yang menempel di tombol. Ini berlaku untuk semua jenis Magicom ya. Apabila nasinya gosong, nah teman-teman silahkan cek di bagian tombol sama bagian pancinya ya. Semisal pancinya bekas jatuh bisa dirapikan, dan semisal tombolnya macet, teman-teman bisa bersihkan menggunakan isi kabel ya. Tadi saya menggunakan isi kabel, teman-teman bisa menggunakan apa aja. Nah ini saya menggunakan isi kabel untuk ukurannya yang kecil ya. Kalau kita menggunakan yang besar biasanya nggak akan masuk. Ini tidak harus kabel ya, bisa menggunakan lidi, bisa menggunakan kawat. Jadi sangat mudah sekali, hanya menggunakan isi kabel teman-teman bisa perbaiki Magicom nasi cepat gosong ya. Jadi sebenarnya tidak ada yang rusak, hanya karena ada kotoran yang menempel di bagian tombol. Jadi seperti itu teman-teman, tidak usah khawatir, tidak usah buru-buru dibawa ke bengkel ya. Cukup lihat tutorial kali ini. Oke. Jadi seperti itu untuk keluhan nasi cepat gosong. Untuk keluhan-keluhan yang lain teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya. Nanti saya akan bantu menjawab keluhan-keluhan dari teman-teman semua. Oke. Mungkin cukup sekian teman-teman video dari saya. Semoga video saya kali ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa di-share agar kalian juga tahu apa yang kalian tahu. Oke. Sekian dan terima kasih.